Sekali lagi salam Bapak Ibu, saudara sekalian. Salam puji Tuhan. Saya merasakan sebuah ibadah yang luar biasa, penuh semangat, anak-anak muda yang energi, memberkati kita semua. Ya, amin Bapak Ibu ya. Khususnya buat anak-anak muda di tempat ini, kalau misalkan ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan, pertanyaan yang cukup sederhana, misalkan kira-kira 5 tahun ke depan saya ini kayak apa? Pernah nggak kita bertanya kayak gini? Kira-kira 10 tahun ke depan saya ini kayak apa? Kayaknya bukan hanya anak-anak muda yang perlu diberikan pertanyaan, kita pun yang mungkin punya umur agak lebih lama ya Pak Amir ya, tetap ada pertanyaan kayak begitu kan, 5 tahun ke depan mestinya kita ini kayak apa? Kalau biasa-biasa saja seperti kayak begini, kayaknya nggak ada progres. Amin. Pasti kita merindukan bahwa khususnya anak muda 5 tahun ke depan mungkin saya akan punya karir yang lebih bagus, yang jomblo, mungkin mendapatkan pasangan yang ideal, ya kan? Yang sudah merasa expired gitu, tiba-tiba laku walaupun tidak diobral, gitu kan? Nah ini kan sebuah kerinduan kita bersama bahwa kita ingin melakukan sesuatu yang lebih baik pada hari-hari yang ke depan. Tetapi pertanyaannya kadang-kala bahwa ada banyak dari kita yang nggak pernah berpikir ke depan saya harus kayak apa, 5 tahun lagi saya kayak apa. Kita hanya seringkali berpikir bahwa ya udahlah, asal hidup saja aku udah bersyukur, asal punya penghasilan yang pas-pasan saja saya mengucap syukur kepada Tuhan, sehingga hidupnya nggak ada tantangan, nggak ada progres, dan biasa-biasa saja. Hari ini kita akan belajar suatu tema yang menarik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Satu tema yang saya berikan judul perluas kapasitasmu. Perluas kapasitasmu. Kita memperluas kapasitas supaya ada banyak hal yang bisa kita raih dan bisa kita rangkum. Saya berikan sedikit gambaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seandainya masing-masing di antara kita itu punya sebuah tempat untuk mengambil beberapa liter air atau kayak apa, misalkan katakanlah si A hanya punya satu tangkir kecil, ada seseorang yang mungkin punya gelas yang agak besar, kemudian beberapa lagi punya ember ya, ada beberapa lagi yang punya wadah yang agak cukup besar. Kemudian mereka masing-masing itu disuruh mengambil air di sebuah kolam yang luar biasa. Sebuah kolam yang tak terbatas, sebuah kolam yang ada jernih, yang bermanfaat buat kita semua. Masing-masing dengan antusias datang ke kolam itu, kemudian mengambil air sesuai dengan wadah yang mereka miliki masing-masing. Tentunya yang punya cangkir akan mengambil air sebesar volume yang ada di dalam cangkir tersebut. Ya kan? Coba renungkan. Kemudian yang punya gelas besar akan mengambil air sesuai dengan volume gelas yang besar tersebut. Kalau gelasnya isinya 0,5 liter, maka dia bisa bawa pulang air itu sebanyak 0,5 liter. Tapi bayangkan yang memiliki ember yang isinya mungkin 1 galon misalkan, maka dia akan mengambil air di dalam kolam itu sebanyak 5 galon sesuai dengan ukuran daripada ember yang dia bawa. Perenungan ini memberikan gambaran kepada kita, saudara kasih, bahwa sebetulnya berkat kemenangan hal-hal yang luar biasa itu telah disediakan buat kita. Yang memiliki persoalan, ada orang yang lebih berhasil, ada orang yang mengalami kemunduran, ada orang yang mengalami keterpurukan, ada orang yang hidupnya semakin hebat, ada progres yang semakin naik. Itu bukan oleh karena janji Tuhan itu pilih kasih terhadap masing-masing orang, enggak. Tapi karena masing-masing mengambil janji Tuhan itu berdasarkan ukuran kapasitas yang dia miliki. Maksudnya dalam hati. Kalau seseorang hanya memiliki kapasitas segelas tangkir yang kecil, sebesar apapun janji Tuhan, yang dia dapatkan hanyalah sebesar secangkir yang kecil. Amin? Betul? Kalau Anda memiliki ember sebesar volumenya 5 galon, Anda akan mendapatkan air itu sebesar 5 galon. Saya mau katakan, bukankah firman Tuhan pernah berkata, engkau itu lebih dari pembenaran. Aku akan membuat engkau seperti kepala dan tidak menjadi ekor. Tapi realita yang kita lihat, ada banyak orang Kristen
yang tidak bisa menggenapi janji-janji Tuhan itu. Dia nggak pernah menjadi seorang pemenang. Dia nggak pernah menjadi kepala yang dijanjikan Tuhan. Hidupnya mengalami keterpurukan dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan salahnya Tuhan memberi janji, tapi karena kita tidak punya kapasitas yang memadai untuk memadai janji Tuhan. Kita bisa memiliki wadah dalam kehidupan kita untuk bisa menampung seluruh janji-janji Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita dengar baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Kita simak, kita buka hati kita ketika firman Tuhan akan bicara mengenai perluas kapasitas. Saudara terkasih, orang-orang yang hebat di dalam Alkitab, seringkali kita hanya melihat ujung kehidupan mereka yang luar biasa. Tapi coba sekarang kita renungkan tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa itu. Daud. Siapakah Daud pada awalnya? Dia hanyalah sekedar seorang pemuda yang mengembalakan kambing domba. Berapa kambing domba yang dia pelihara? Kakaknya sendiri berkata, kambing domba yang dipelihara oleh Daud itu hanya sekitar 2-3 ekor. Sebuah prestasi yang sama sekali tidak membanggakan. 2-3 ekor kambing domba. Tetapi ujung kehidupannya, dia menjadi raja yang terbesar dalam kerajaan Israel. Bahkan sampai hari ini, ya kan, lambang kerajaan daripada Daud itu benderanya masih dipakai oleh kerajaan, oleh negara Israel sampai hari ini. Bintang Daud. Luar biasa. Musa. Siapa yang gak kenal Musa? Hari ini. Tapi ketika bagaimana dia mengalami pembentukan Tuhan, 40 tahun daripada rumput Midian. Hanya sekedar ketemu dengan kambing domba, ya kan, bersihkan kotorannya, kasih makan mereka 40 tahun. Tapi ketika pada waktunya pas, Tuhan panggil dia menjadi seorang pemimpin. Tidak ada yang pernah meragukan kehebatan tokoh yang bernama Musa. Memperluas kapasitasnya. Belum lagi Yabes, orang yang gak ada ujung pangkal keturunannya. Kalau saudara membaca kitab Tawarik di mana Yabes itu diberitakan, tokoh-tokoh itu semua dikatakan si A punya anak, akhirnya anak itu punya anak lagi namanya si B memperanakan si C memperanakan si D. Jelas asal usul keturunannya. Tiba-tiba ada sisipan di situ. Ada seorang yang bernama Yabes, bapak ibunya nggak disebut. Sudah nggak disebut, dibilang Yabes ini adalah seorang anak yang lahirnya menyakitkan ibunya. Sehingga diberi nama Yabes, karena artinya adalah engkau yang menyakiti aku. Tapi kemudian dalam perkembangan selanjutnya, Alkitab mengatakan, Yabes lebih hebat dari semua saudara-saudaranya. Saudara kasih, tokoh-tokoh besar ini, mereka bukan tumbuh dengan sendirinya. Mereka bukan tumbuh secara liar dan tiba-tiba menjadi orang yang hebat. Enggak. Ada rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan mereka, benar. Tetapi mereka juga memiliki kewajiban untuk memperluas kapasitas yang dia miliki sehingga Daud bisa menjadi raja yang luar biasa. Musa menjadi pemimpin yang luar biasa. Yabes menjadi orang yang luar biasa. Karena mereka punya kerinduan untuk memperluas kapasitasnya. Kita akan belajarkan hal ini. Mari kita membaca ayat yang pertama, 1 Tawarik 4, ayat yang ke-10. Ini ayat yang sangat terkenal ya, 1 Tawarik 4, ayat ke-10. Saya mengatakan 1 Tawarik 4, ayat ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memperluas aku, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara, kita akan membaca ini mungkin secara sepintas kayaknya tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi coba kita melihat awal daripada doa orang yang bernama Yabes. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ada kesan agak sedikit sombong, mungkin agak sedikit arogan, mungkin kok doanya ini minta ini itu dan sebagainya. Tetapi sebetulnya doa daripada Yabes itu
adalah doa daripada orang yang memiliki kerinduan untuk diperluas, untuk ditingkatkan, untuk di-upgrade oleh Tuhan berdasarkan kehendak Tuhan. Hal pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita ingin memperluas kapasitas kita, hal yang pertama adalah miliki kerinduan untuk diperluas Tuhan. Miliki kerinduan untuk di-upgrade oleh Tuhan. Miliki kerinduan untuk ditingkatkan kapasitas kita oleh Tuhan. Kenapa? Perhatikan baik-baik ini. Penyakit kita semua. Seringkali Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpikir bahwa besok saya harus lebih bagus, lebih berhasil, lebih sukses dari hari ini. Kadang-kadang kerinduan kita itu terpendam. Oleh kenapa? Oleh karena kadang-kadang kita itu dibatasi oleh standar yang kita bangun dalam diri kita sendiri. Seringkali kita merasa bahwa kita nggak memiliki kemampuan tertentu. Ya kan? Keterbatasan kita itu yang seringkali menjadi tolok ukur apakah saya mungkin berhasil melakukan perkara-perkara yang besar. Nah, hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan ya, janganlah kerinduan kita untuk berkembang. Janganlah kerinduan kita itu untuk memperluas kapasitas. Itu dibatasi oleh standar kita. Tapi biarlah kita itu dibentuk oleh Tuhan dengan standar yang daripada Tuhan. Saya kasih contoh. Tadi visi yang dibacakan luar biasa sekali, ya kan? Yesaya 54 ayat yang kedua. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, lapangkanlah, ya kan? Tempat kemah. Untuk membuat ukuran kemah itu menjadi besar, itu sebetulnya sama sekali tidak bergantung pada standarnya orang Israel. Tuhan yang punya standar, lapangkanlah tempat kemah. Amin. Contoh yang luar, yang supaya kita bisa memahami kenapa kita nggak boleh menggunakan standar kita. Suatu kali ada seorang bapak yang usianya udah tua, pasti nggak tahu semua, usianya 90 tahun, menjelang 100 tahun. Istrinya 80 menjelang 90 tahun. Bapak ini kemudian suatu kali mendapat firman, lihat ke langit dan bilang, wih bintangnya banyak amat. Bisa nggak kamu menghitung? Nggak bisa. Lihat pasir di pantai. Siapa yang bisa menghitung pasir? Ribuan bahkan jutaan. Kemudian Tuhan berkata kepada bapak yang udah tua, yang katanya mati kucuk, istrinya yang nggak mandul. Tuhan berkata, aku akan membuat keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Istrinya ketawa, mana mungkin saya bisa punya anak sebanyak itu? Suamiku sudah mati kucuk, saya mandul tutup kandungan rahimku. Bagaimana mungkin saya bisa menggenapi janji Tuhan bahwa saya akan memiliki anak sebanyak itu? Saudara, bukankah kalimat ini seringkali menjadi kalimat-kalimat kita? Bukankah itu menjadi suatu rumusan dalam kehidupan kita bahwa kita nggak mungkin menggenapi janji Allah bahwa kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang berkualitas, kita menjadi orang yang unggul. Oleh karena apa? Oleh karena kita melihat diri kita mengukur masa depan kita berdasarkan standar kita. Nggak mungkin saya menjadi hebat, nggak mungkin saya menjadi luar biasa. Kenapa? Saya orangnya bodoh kok. Seringkali saudara terkasih, ini khususnya ada banyak anak muda, jangan pernah mengukur masa depan kamu, memimpikan masa depan kamu, menciptakan masa depan kamu dengan standar-standar yang engkau miliki. Biarlah kita mengembangkan diri kita berdasarkan standarnya Tuhan. Amin. Standarnya Tuhan. Ketika kita ngomong standarnya Tuhan, kemungkinannya serba tidak terbatas. Itu sebenarnya saya katakan, hal yang pertama supaya kita ini bisa memperluas kapasitas kita, punya kerinduan, punya keinginan, punya kemauan, dan saya kepingin maju Tuhan, saya kepingin di-upgrade Tuhan, saya ingin ditingkatkan Tuhan, saya ingin diperluas.
terlepas dari semua keterbatasan yang aku miliki. Kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang kompetitif, ya, kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak mau untuk mengupgrade diri, itu yang seringkali menghambat kita untuk maju di dalam kehendaknya Tuhan. Saya pernah memberikan sebuah ilustrasi di tempat ini kalau nggak salah. Kita masing-masing punya kendaraan, ya kan? Kendaraan entah motor, entah mobil, kebanyakan dari kita punya kendaraan. Contoh misalnya saya punya motor. Karena usia agak sudah menjelang kerja, gitu ya. Tahun ini saya sudah setengah abad, gitu ya. Sudah memasuki 50 tahun, gitu ya. Sehingga kalau saya naik motor, tidak pernah punya keberanian untuk mengendarai motor kecepatan lebih daripada 40-50 km. Tidak berani. Makanya kalau biasanya saya pelayanan sama anak-anak muda ya, keluar gitu, saya kasih pesan satu. Tolong toleransi dengan Pak Pendeta, ya. Nggak berani banter, ya. Kalau anak-anak muda, wis 80, 90 sampai 100 itu makanan sehari-hari. Saya takut, ya. Tidak ada takut jatuh, karena masuk angin juga, gitu loh. Ya, kerokan. Pulang naik motor kerokan. Kita kembali kepada cerita tadi. Karena saya punya kebiasaan naik motor hanya sekitar ya maksimal 40 antara 30, 40 maksimal begitu. Apa yang terjadi di dalam pemikiran saya, konsep pikir saya? Setiap kali saya melihat motor saya berpikir bahwa motor saya ini maksimal kecepatannya cuma 40 km. Kenapa? Karena tiap hari saya menggunakan motor itu tidak lebih dari 40 km per jam. Kebiasaan itu tertanam. Sehingga ketika saya tiba-tiba melaju melebihi kecepatan itu, ya, saya berpikir jangan-jangan nanti merotol semua motor saya ini. Ya kan? Padahal di speedometer motor saya itu terpampang tulisan speedo itu sampai 125 bisa. Tapi karena setiap hari ya, saya gunakan cuma sekitar 30-40 maksimalnya kayak begitu. Konsep pemikiran saya bahwa motor saya nggak mungkin bisa mampu melaju melebihi kecepatan yang biasa saya kerjakan. Paham maksud saya? Demikian juga dengan kita. Karena kita itu punya budaya tidak kompetitif, ya. Selalu mengatakan ya saya cukup segini saja lah, ya. Pepatah orang Jawa yang sangat salah itu ya, drimo ing kandung, ya. Mana gak mana pokok kumpul. Nek kali rekat ya mati kabeh, mati bareng, kan begitu, ya kan? Nah ini yang seringkali membuat kita tidak bisa maju. Para mahasiswa misalkan, kalau Anda terbiasa mendapat nilai C, tiba-tiba mendapat nilai A, Anda bingung, mau dibilang kayak apa gini ya? Bener gak ya? Kayak gitu ya? Kenapa? Karena terbiasa dapat nilai C. Begitu mendapat nilai A, gak percaya nih. Masa? Ya? Gak mungkin lah, gitu kan? Kenapa? Karena tidak mampu menyadari bahwa Anda punya kapasitas lebih daripada itu, tapi Anda puas cukup dengan nilai C. Kebiasaan itu merusak standar yang Tuhan beri kepada kita. Saya jadi masih ingat benar. Mungkin saya pernah saksi, tapi saya ulang lagi. Saya punya anak nomor 1 dulu itu muasnya ke jantung kalau sekolah. Jadi mulai SD, SMP, ranking itu paling ya, antara ranking 1 sampai 4 dari bawah. Ya, jadi tiap kali saya ngambil rapot, udah gak pernah mikir. Gak pernah mikir dia dapat nilai bagus, asal naik, bersyukur. Oh iya. Sampai satu kali dia lulus dalam pengumuman SMP gitu kan, saya deg-degan dalam hati. Anak saya lulus enggak ya? Waktu itu kan dikasih amplop. Begitu ditanya ya, nama anak saya kan Jeremy Gabriel. Jeremy Gabriel dengan bapaknya maju. Ini Pak, waduh, ini ujian iman yang luar biasa. Kalau nggak lulus kan mana lu? Saksi kecemaran, tapi buat apa kita nggak lulus? Wah doanya nggak ujaran, ini kan begitu ya. Jadi ini pergumulan berat gitu kan. Akhirnya saya buka pelan-pelan, lulus. Saking senengnya, itu anak saya itu bau keringet dan saya tak cium. Terima kasih ya anak, kamu lulus. Jadi saya terbiasa melihat prestasi anak saya itu ranking 1 sampai 4 dari masuk SMK 8, salah satu SMK favorit di mana. Semester pertama, istri saya kan guru. Terlalu nggak mau ngambil rapor. Kenapa? Malu.
guru kok anaknya bloon, kayak gitu. Jadi bapak ini, ya kan, bapaknya pendeta yang penuh kasih anugerah. Yang guru hamil ya kan, gitu kan. Bapak itu hamil gitu kan. Udahlah, ya itu kalaikan ya. Pasti dia sama itu saya, terus gitu tiap kali ada urusan rapor. Nah, ketika saya masuk di sekolah yang baru di SMK ini mulai disebutkan pengumuman, dia dipanggil satu persatu. Ya, begitu nama saya dipanggil, saya maju ke wali kelasnya lalu jabat tangan saya. Selamat Pak ya, anak bapak lagi berarti. Nah, anak saya namanya Jeremy Gabriel. Loh, bapak ini gimana sih? Dikasih tahu anaknya ranking 1 kok nggak percaya? Dalam hati bagaimana bisa percaya? Iya kan? Coba bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 6 itu 6 tahun, ditambah SMP 3 tahun, 9 tahun. 9 tahun, saya terbiasa untuk mendengar anak saya ranking 1 sampai 4 dari belakang. Tiba-tiba sekarang ranking 1 beneran, apa nggak bingung? Gak mungkin ini, gak sama gitu loh. Sampai kemudian gurunya buka absennya, coba lihat nama yang kayak begini cuma 1 Pak. Namanya Jeremy Gabriel cuma 1, bapaknya namanya Pretono, nah itu saya. Ya, tapi kalau kita gitu, apa yang bisa kita petik di sini? Kebiasaan itu kadang-kala membuat kita hidup dalam standar yang bukan standarnya Tuhan. Itu sebenarnya ketika Tuhan berkata bahwa engkau akan menjadi pemenang, karena kita tidak percaya. Masa jadi pemenang model kayak begini, ya kan? Mau nyanyi aja, jangankan nyanyi batuk aja harus. Ya kan? Bagaimana jadi hebat? Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita ingin memperluas kapasitas kita, hal pertama yang harus kita miliki adalah kerinduan untuk kita diperluas. Jangan tidur, ya kan? Ada banyak orang berkata, kalau ingin sukses, bermimpi. Betul ya? Bermimpi. Big dream, gitu kan? Tapi itu menggunakan mimpi kan harus tidur. Ya kan? Nah itu sebabnya kalau ingin menjadi orang sukses, banyaklah tidur. Itu paling penting, bukan paling teguh. Artinya kita harus bangkit, kita harus bangun. Kalau kita punya kerinduan bahwa saya menjadi orang yang hebat, saya menjadi orang yang berkualitas, saya menjadi orang yang unggul, saya akan perluas kapasitas kita berdasarkan standar yang daripada Tuhan, bukan berdasarkan kelemahan kita. Amin. Terbuka sekarang? Ya, yang selama ini merasa Tuhan bagaimana bisa? Ya, saya kepingin jadi artis sinetron Tuhan, tapi tampang, nggak meyakinkan. Udah hitam, hidung bengkak, gitu. Gimana? Jangan lupa, ya. Sule yang jelek-jelek juga jadi sinetron. Pokoknya itu bisa jadi sinetron. Miliki kerinduan untuk kita diperluas. Yang kedua sekarang. Saya ingin kita melihat Yosua 14 ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat 10 sampai yang ke-12. Saya bacakan. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu, orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ada yang punya usia 85 tahun di ruangan ini? Nggak ada ya, terlanjut ya. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Perhatikan ayat 12 yang luar biasa ini. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara kita memperluas kapasitas kita? Yang pertama tadi, kita harus berani untuk berikutkannya, memimpikannya. Yang kedua, ya kan, kita harus berani memikirkan hal-hal yang besar. Coba lihat teks ini. Ada seorang kakek yang namanya Kaleb. Kalau orang
orang usia 85, ya kan? Kira-kira apa yang menjadi visi dari para orang yang umur 85? Kapan ya saya ditanya Tuhan? Ya kan? Paling lagu yang dia suka adalah kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali, kan begitu. Justru nyanyi kayak tadi lompat-lompat, nggak minat. Ya kan? Udah usia 85. Paling dia udah beli peti mati, sudah disiapkan, nanti saya dikuburkan di sini. Ya kan? Saya punya kakak ya, usianya masih sekitar 40-an, tapi visinya itu jelek amat. Dia bilang, nanti kalau saya mati dikremasi saja ya, itu masih usia 40 tahun, saya bilang bertobat. Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidup kamu. Ya kan? Apa ada di sini yang punya visi kayak begitu? Kalau ngomong ke Pak Amos, nanti kalau berpanggil saya, nanti saya dikremasi ya Pak ya. Nanti debunya tolong disebarkan di Gunung Bromo sana Pak ya. Yang kalau yang lain kan di laut, saya di Gunung Bromo supaya agak beda begitu loh ya. Dan orang yang punya pesan itu masih usia 25 tahun. Orang kayak begitu tuh dipenting gitu. Saya panas keluar ya. Nah, ini kakek umur 85 tahun. Dan apa yang menjadi permintaan dia? Dia pengen mempunyai daerah wilayah di pegunungan, tempat orang-orang enak, kota-kota yang besar dan berkumpul. Dia akan hancurkan, dia akan kalahkan orang-orang itu. Dia tidak minta daerah-daerah yang gampang, dia nggak minta kota-kota yang mudah, tapi kota-kota yang berkumpul. Suatu kali saya buka di internet, sekarang mudah sekali ya kalau cari informasinya. Kepingin tahu, kita datang ke Google gitu ya, tinggal ketik kota berkubu itu kayak apa. Itu ternyata kota berkubu itu gunung-gunung batu di sana dipahat masuk ke dalam, bikin kota-kota di situ. Ya, jangankan untuk mengalahkan kota ini, untuk datang ke kota itu saja sulitnya minta ampun, karena di atas gunung-gunung. Nah ini orang kakek yang namanya Kaleb yang usianya 85 tahun ini minta kepada Yosua, beri saya kesempatan untuk menghancurkan kota-kota berkubu itu. Luar biasa. Artinya apa? Kaleb berani memikirkan hal-hal yang besar, memikirkan perkara-perkara yang nggak mungkin, perkara-perkara yang mungkin mustahil bagi orang lain, tapi dia berani memikirkan itu. Hal yang kedua, saudara, yang saya sampaikan, kalau kita ingin memperluas kapasitas kita, memperluas karunia dan talenta kita, ya, punya keberanian untuk memikirkan perkara-perkara yang besar. Amin. Dan kadang-kala, ya, ada banyak handicap, ada banyak kendala, ada banyak tantangan ketika kita ingin memikirkan perkara-perkara yang besar. Tetapi coba lihat, dari teks ini kita bisa melihat usia itu bukan penghalang bagi kami untuk berani memikirkan perkara yang besar. 85 tahun usianya, tapi masih pengen maju. Kalau kalian mampu menghadapi bahkan menyingkirkan kendala usia, apa kira-kira yang menjadi kendala kita dalam hal ini? Kita kepingin maju, mungkin kendalanya adalah bagaimana kita, Pak, saya maju, saya nggak punya dana. Bagaimana saya kepingin pinter, saya nggak punya biaya untuk kuliah. Bagaimana saya bisa begini-begitu, status sosial ekonomi keluarga saya kayak begini. Hari ini sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, kendala apapun juga di hadapan Tuhan itu nggak ada artinya. Amin. Sepanjang kita berani memikirkan perkara-perkara yang besar, punya keberanian. Saya teringat kata-kata yang disampaikan oleh Presiden pertama kita, Insinyur Soekarno, dikatakan kepada anak muda pada masa itu. Gantungkanlah cita-citamu setinggi-tinggi di langit. Kalaupun jatuh, kamu jatuh di antara bintang-bintang. Coba misalkan kita menggantungkan cita-cita kita setinggi jemuran. Oh, jadi apa? Ya kan? Setinggi jemuran itu pasti gini. Ya kan? Begitu jatuh, habis selesai aja. Tapi kalau kita gantungkan cita-cita kita setinggi bintang di langit, nggak kesampaian jadi presiden, minimal tamat. Ya kan? Apa enggak? Karena kita punya cita-cita, berani memikirkan perkara besar. Tidak ada kendala bagi orang yang berani berpikir secara besar. Saya melihat sekarang ini, khususnya
acara-acara televisi yang menayangkan anak-anak muda yang luar biasa, ya kan? Anda kan di sini pernah nonton acara di Metro, Young on the Top, apa ini? Itu acara-acara yang memberikan inspirasi bagi anak-anak muda itu luar biasa. Saya waktu nanti tiba-tiba banyak anak muda di sini favorit tontonannya IKS. You smile, makeup nggak karuannya begitu. Nggak ada inspirasi sama sekali, ya kan? Atau mungkin Pak ini ada yang lebih keren Pak, ya acaranya akademik, tapi akademik lagi. Ini ada yang punya favorit acara ini rubah, itu sama sekali nggak ada inspirasi sama sekali gitu. Coba lihat kayak acara NDP, ya kan? Acara Young on the Top itu memberikan inspirasi dan itu membuat kita berani memikirkan hal-hal yang ya kan? Nggak cuma sekedar diajari goyang kanan, goyang kiri, ya. Goyang kesalan apalah, goyang gergaji, goyang obor, goyang apalah gitu kan. Itu nggak ada sesuatu yang bisa mendorong kita untuk lebih maju. Nah, makanan kita, ya banyak orang berkata, makanan kita itu menentukan siapa diri kita. Apa yang kita makan menunjukkan siapa diri kita, betul nggak? Ya kan, kalau orang Manado kita tahu lah suka makan RB kan, gitu kan ya. Orang Chinese tahu lah kita suka makan bakmi gitu kan. Paling bakmi kasih pite itu sama mereka gitu. Orang Jawa paling itu tahu rujak gitu ya. Paling banter awon gitu kan. Gitu kan ya. Itu kan menunjukkan identitas kita. Ini kan bener kan? Jadi satu kali saya pelayanan di Jakarta dengan salah satu teman gitu kan, masuk hotel di rumah gitu. Ada banyak teman kadang-kadang nggak cocok dengan lidah saya, Pak. Lihat di sebelah sana. Ini di hotel itu. Nah, kok ada kenil? Ini yang orang bilang tahu kenil ya. Saya langsung ke sana. Terus teman saya bilang, wong desa. Terus kok gitu ya. Yang lain pakai masakan malam yang hebat-hebat kenil. Artinya apa? Apa yang kita makan itu memang menunjukkan identitas kita. Nah, yang namanya makan kan tidak hanya makan secara fisik, secara makanan food gitu kan, tapi juga makanan jiwa kita. Nah, kalau tayangan-tayangan yang kita suka hanya sekedar YKS, kemudian bacaan-bacaan kita ini tabloid yang suka gosip kanan kiri dan sebagainya, itu kebenaran kita. Coba baca buku-buku yang hebat, bukunya Renal Kasali. Karena di sini para mahasiswa baca bukunya Renal Kasali, guru besar manajemen itu yang membuat kita menjadi inspirasi, kepingin lebih maju dan sebagainya. Kalau kembali membuktikan kepada kita, usia tidak membatasi seseorang untuk memikirkan hal-hal yang besar. Jangan pernah punya alasan engkau nggak bisa maju, nggak bisa hebat oleh karena latar belakang sosial, karena latar belakang ekonomi, oleh karena fisik yang nggak bagus dan sebagainya. Sama si contoh, Mario Teguh. Itu kan sekarang jadi motivator yang paling mahal harganya di Indonesia. Dia dari mana nih? Mergosono. Mergosono dari mana? Itu tetangganya mertua saya. Namanya dulu bukan Mario Teguh, Mariono. Ini kamu namanya Mariono loh. Tapi karena terkenal, ya. Jadi Mario Teguh. Orang kampung. Tapi punya keinginan besar, memikirkan hal-hal yang besar, bisa kok. Ya enggak? KND itu kan lulusan Sakti Baru yang di sekolah Katolik dekatnya Jalan Bandung di sini. Karena memikirkan perkara besar, dia bisa kayak begitu. Apalagi Anda. Amin? Amin? Yang lebih ganteng dari Mario Teguh, ya kan? Lebih ganteng dari ibu-ibu yang sekarang gundulnya saya. Lebih hebat Anda, gitu. Beranilah memikirkan hal-hal yang besar. Jangan hanya berpikirnya Tuhan, atau saya bisa jualan kilo, puji Tuhan. Ya, jadi jualan kilo itu Tuhan. Ya bukan berarti saya berdagang itu, tapi kalau anakmu udah punya cita-cita yang yang luar biasa, pikirkan perkara-perkara besar. Saya menjadi kepala bank mana, gitu kan? Saya menjadi direktur di mana, saya menjadi manajer di mana dan sebagainya. Itu yang harus kita miliki, berani memikirkan hal yang besar. Jangan sampai hanya gara-gara putus, galau, bikin bunuh diri. Udah, Pak, ini ada SMP yang menakutkan buat saya. Lebih horor daripada film horor, Pak. Apa itu? Ini. Ya, you and I. Horor itu, Pak. Habis itu galau, cari baikon, bertobat. Katanya saya begini? Nggak ada ya, di sana. Karena begini juga.
Milikilah pemikiran-pemikiran yang besar. Seringkali saya bilang begini, para cowok saya bilang di gereja ya, kalau kamu diputus sama cewek kamu, punya statement. Nyesel kamu putus aku. Karena 5 tahun ke depan, cowok kamu itu gak ada apa-apanya dibanding aku. Gitu loh. Itu mau kata sendiri gitu kan. Sehingga kegawalannya berubah menjadi sebuah semangat untuk memperbaiki. Ya. Amin. Punya keberanian memikirkan hal besar. Amin. Ya, jangan punya pemikiran yang biasa-biasa. Yang ketiga kan. Kita akan melihat Matius 25 ayat yang ke-23. Matius 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadaku, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memperluas kapasitas kita? Yang ketiga adalah setia memikul tanggung jawab. Kalau saudara perhatikan di dalam satu ayat ini, kita akan menemukan beberapa kata setia yang diulang beberapa kali. Coba saya baca ya, saya hitung. Maka kata Tuhan itu kepadaku, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kali. Engkau telah setia 2 kali, memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar, masuklah dan turutlah dalam kebijakan Tuhanmu. Ada 2 kata setia yang diulang per 2 kali. Dalam ilmu hermeneutik, saudara, dalam ilmu penafsiran Alkitab, kata yang diulang lebih dari 1 kali, itu artinya menjadi penekanan dari teks tersebut. Menjadi inti pesan daripada teks tersebut. Nah, ketika satu ayat ini mengungkapkan 2 kata, setia 2 kali, artinya kata setia itu menjadi sentral, menjadi fokus, menjadi pusat daripada ayat yang kita baca, teks yang kita baca ini. Dan kemudian saya tertarik, apa yang dimaksud dengan setia dalam teks ini? Ternyata konteks ini sedang bicara, yang dimaksud dengan setia itu adalah orang yang terlatih, orang yang berulang-ulang mengerjakan pekerjaan yang sama secara terus-menerus. Itu setia. Sekali lagi, teks itu ketika saya teliti kata setia itu mengandung pengertian adalah orang yang terlatih, orang yang berulang-ulang mengerjakan pekerjaan yang sama sampai orang itu betul-betul pakar dalam bidang itu. Itu setia, melakukan terus-menerus. Nah, ketika kita bicara mengenai setia memikul tanggung jawab, artinya kita diminta oleh Tuhan memiliki ketahanan, ketekunan, kecakapan untuk melakukan sebuah pekerjaan, sebuah tugas itu secara berulang-ulang, terus-menerus sampai kita betul-betul pakar dalam bidang tersebut. Itu setia. Bukan sekedar pasif. Ya, saya setialah sama kamu, ya. Menunggumu. Walaupun kau pergi ke sana, aku tetap menunggumu di sini. Kayak kita lagunya dari tak maksudnya. Itu pasif. Sabar menunggu. Enggak. Tapi yang kita katakan setia itu adalah orang yang aktif melakukan sebuah pekerjaan yang berulang-ulang. Dan itu menjadi profesional di bidang itu. Contoh, ya, ketika kita belajar berenang, ya, ada pernah yang belajar berenang, saya dulu pernah belajar berenang secara otodidak. Kalau teman-teman mungkin yang lain belajarnya di kolam renang, saya di sungai. Kan nggak punya duit untuk masuk kolam renang, ya, waktu masih kecil. Kalau dulu, gitu. Jadi belajarnya di sungai. Masuk, begitu masuk pertama kira-kira apa langsung bisa ngapung? Enggak kan? Minggir, gitu kan ya? Besok latihan lagi, masuk lagi. Ya, namanya di sungai, kadang-kadang kalau pas yang kotor masuk ke mulut ya ulang, bisa gitu ya. Nasib pakai begitu ya. Tapi ada ketekunan. Setiap minggu saya latihan. Akhirnya ya walaupun nggak profesional, kalau sekarang dilempar ke air
tenggelam bisa lah ya, bisa dikit ngapung. Ya, walaupun mungkin berat badan mungkin kayak ini agak berat gitu ya, tapi 5 menit mungkin bisa ngapung lah gitu ya, atau menit yang 15 gitu ya, tinggal duduk-duduk gitu ya, tapi bisa, ya kan? Ada ketemuan. Jadi bisa kan? Coba lihat pemain-pemain bola yang luar biasa, entah Cristiano Ronaldo, Lionel Messi lah, mereka itu melakukan pekerjaan mereka itu ya dengan kesetiaan, ya, dengan sesuatu yang enteng dikerjakan. Saya jadi teringat sebuah film, mungkin bagi anak muda pernah nonton film ini, film Jackie Chan dengan saya dari televisi, judulnya adalah Karate Kid. Jackie Chan dipasangkan dengan anaknya Will Smith, ya, si bintang ini sekarang jadi teman duetnya Justin Bieber, anak negro, mungkin ada yang pernah. Si anaknya digebukin di kelasnya, terus melihat Jackie Chan pintar kungfu, dia mendaftarkan diri, pengen latihan dengan Jackie Chan belajar kungfu. Apa yang diajarkan oleh Jackie Chan? Sekedar pakai jaket lepas lagi, pakai jaket lepas lagi, tiap hari kayak begitu. Marah kan Chan, saya ini pengen belajar kungfu, bukan sekedar belajar untuk pakai jaket dan lepasin jaket. Tapi Jackie Chan tetap mengatakan kalau kamu mau belajar kungfu, latihan kayak begini. Ternyata gerakan lepas jaket, pakai jaket itu adalah gerakan dasar dari kungfu modelnya Jackie Chan. Akhirnya anak ini dalam sebuah pertandingan kompetisi karate, dia bisa memenangkan walaupun musuhnya itu lebih tinggi, lebih gede dan sebagainya. Ketekunan, kesetiaan seperti itu, melakukan perkara-perkara yang kecil berulang-ulang dan terus-menerus. Coba kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Seringkali kita melakukan sebuah pelayanan, ada jenuhnya, ada bosannya. Dari dulu Pak, pelayanan saya cuma kayak begini, dari guru sekolah minggu. Paling tiap minggu ketemu anak-anak kecil, selamat pagi anak-anak. Ada yang bilang, tante ini aku lagi ngomong, dia ngomong lagi, gitu kan ya. Besoknya tante ini nakal cubit saya. Kita kadang-kadang jenuh dengan pelayanan kita yang kayaknya kecil dan itu terus-menerus terjadi. Hari semua katakan, setia ternyata adalah bagaimana kita mampu melakukan sebuah pekerjaan itu yang kecil dan sederhana itu berulang-ulang terus-menerus sampai kita ahli dalam bidang itu, baru diberikan perkara yang besar. Itu sebab Tuhan katakan, orang yang punya tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan berikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Setia memikul tanggung jawab apapun tugas pelayanan kita. Mari kita introspeksi dalam pelayanan. Mungkin yang memegang LPD agak sedikit jenuh. Dari Tuhan belum datang sampai Tuhan mau datang kedua kali. Yang saya pegang cuma laptop, sehingga model wajah saya kayak mos kayak gini. Itu setia, ya? Itu yang Tuhan minta, setia dalam perkara kecil. Satu kali akan diberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Satu kali saya membaca buku tulisan Bill Hybels yang sangat inspiratif. Seorang hamba Tuhan kerja di Australia kalau nggak salah, dia tuliskan sebuah kalimat. Pemimpin yang berkualitas itu ditentukan dari ketika dia menjadi seorang pengikut yang berkualitas. Artinya ketika dia baik, berkualitas, menjadi seorang pengikut, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik dan berkualitas pula. Berapa banyak di antara kita yang nggak mau menjadi pengikut terus-menerus, ya kan? Hari itu mau katakan, Yosua menjadi jenderal yang luar biasa. Kenapa? Karena dia setia mengiring Musa. Siapa Yosua? Pernah ketemu siapa Yosua? Kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, ada akan ketemu. Yosua itu sekedar abdinya Musa. Apa pekerjaan dia? Membawa tongkat dan bungkusannya Musa. Sekedar bawa rangselnya Musa kemana-mana. Tapi Yosua setia melakukan pekerjaan itu. Dan dalam puncak kesetiaannya, Tuhan melihat Musa perlu pulang ke rumah Bapa. Maka Yosua pasal 1 ayat 1 dikatakan, hambaku Musa telah meninggal, maka sekarang Yosua bangkitlah engkau untuk menggantikanmu Musa. Kenapa? Tuhan melihat Musa setia melayani, Yosua setia melakukan perkara-perkara yang kecil. Tiba waktunya
untuk melakukan perkara yang besar. Yosua bukan orang hebat kok. Asal usulnya kita nggak tahu. Ya kan? Apakah dari 2,5 juta masyarakat yang ada di Israel cakap melakukan pekerjaan tersebut? Saudara misalkan contoh ya. Kalau hari ini saya sudah khotbah, apakah pada awal saya lahir sudah langsung tidak khotbah? Enggak kan? Begitu ibu saya mengeluarkan saya, nggak mungkin nanti nggak bisa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yosua. Enggak lah ya. Pasti belajar dulu. Saya masih ingat pertama kali kasih renungan di pemuda di gereja, itu kedua dengkul saya berbunyi. Gemetar. Padahal itu teman-teman sendiri. Ya kan? Tapi setelah berlatih, setia, ya, renungan dan sebagainya. Karena kalau khotbah kadang-kadang nggak bisa disuruh berhenti, pengennya terus begitu aja. Ya, yang namanya ya ketika terakhir. Ayat terakhir yang saya pikir kita semua tahu. Lukas 1 ayat 34 sampai 37. Lukas 1 34 37. Kita bacakan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku telah bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabeth sekarang itu ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut madu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Perhatikan ayat yang 38 kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Yang keempat, yang terakhir, bagaimana kita bisa memperluas kapasitas kita, memberi diri untuk dipakai.